Jadi kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Bang Udin dari awal sampai akhir ini tidak ada dasarnya dan semuanya ngarang. Hati-hati ketika berbicara. Kalau Anda mau menjadi dukun, silakan jadi dukun. Anda mau jadi tukang sulap, lalu Anda mau berbicara soal agama, mengaitkan dengan akidah, sebagaimana kita singgung dalam video sebelumnya. Bukan berarti saya menuduh si Marcel tidak percaya kepada hal gaib. Anda perhatikan videonya dari awal sampai akhir. Saya pernah tidak mengatakan bahwa Marcel tidak percaya kepada gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah kita hari ini berada di Al-Jalil 4. Kita akan melangsungkan pembangunan sebagaimana tanah wakaf ini yang sudah kita terima selama 8 tahun. Baru kita mampu membangun musola ini, kemudian tempat pengajian atau pendopo. Kita masih ada madrasah dan juga pondok pesantren, asrama santri, yang mana di sini kita khususkan untuk santri putra saja. Dan insya Allah kita akan buka semuanya bersama-sama kepada Anda kesempatan untuk bergotong royong untuk ikut membangun tempat ini dengan sempurna insya Allah. Maka dari itu kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif. Kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Maka dari itu pahala yang Anda berikan kepada orang tua Anda, kemudian dikhususkan kepada semua keluarga orang-orang yang Anda cintai, insya Allah akan sampai dengan mentasarufkan rezeki Anda, dana Anda untuk pembangunan pondok pesantren yatim yang ada di Al-Jalil 4 Bondowoso ini. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang apa yang sudah viral dalam kesempatan ini, yaitu Samsudin, seorang pesulap atau seorang dukun atau seorang apa, kita tidak jelas sebenarnya. Namun ketika kita lihat kualitas ketika bagaimana beliau berbicara, maka kita akan menyampaikan dalam kesempatan ini, mereka atau dalam hal ini kelompoknya Samsudin ini berbicara tentang hukum, kemudian berbicara tentang hikmah atau fadilah, dan berbicara tentang sejarah. Ini semuanya tentang agama, padahal dia sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya dia lakukan. Karena apa? Karena ini dalam rangka menjaga nama baik dan muruah agama Islam kita. Baik, kalau misalkan si Marcel atau si pesulap merah sudah membongkar bagaimana trik dan kedok seorang dukun, kami tidak akan berbicara tentang itu karena kami bukan ahlinya. Karena bagaimanapun semua perkataan, pernyataan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang, mengomentari tentang 3 hal tersebut yang sudah dikatakan, disampaikan oleh si Samsudin. Samsudin membuka kajian, ngaji bareng, begitu. Jadi kalau misalkan Anda mau mendukuni, Anda sebagai paranormal, silakan paranormal. Ketika Anda bisa paranormal dan Anda punya ilmu, alim, berbicara tentang agama, silakan dua-duanya. Akan tetapi ketika dukun dengan orang alim ini bertentangan sebenarnya, tidak mungkin dua-duanya dijalankan. Baik, langsung saja. Apa yang disampaikan oleh Samsudin? Yang pertama, dia berbicara tentang hukum, sebagaimana dalam video ini. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, wajib hukumnya untuk kita lakukan. Tidak boleh memandang ras, suku, agama, dan negara. Tolong menolong sesama manusia itu hukumnya sangat-sangat wajib. Bila kita mampu, kita membantu dengan tangan kita, dengan harta kita. Bila tidak mampu, kita membantu dengan doa. Orang yang paham tentang unsur-unsur atau konsep-konsep syariah, yaitu hukum-hukum Islam yang ada 5, yaitu mereka tidak akan pernah menyampaikan sangat wajib. Tidak ada hukum sangat wajib atau syiddatul wajib.
atau muakkadnya wajib, nggak ada. Tapi yang ada biasanya sunnah, ya sunnah muakkad. Kemudian kalau makruh, makruh tanzih. Secara fikih kita kenal sebagaimana kita dengar dari tadi. Tapi kalau misalkan sangat wajib atau wajib sangat teramat wajib, itu nggak ada di dalam Islam. Yang ada di dalam Islam kan ada cuman ya kalau wajib ya sudah wajib saja, selesai, tidak bisa ditawar, tidak ada kata-kata sangat wajib, sehingga mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dan atau mempunyai janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, sangat wajib. Jadi 3 kali pahalanya. Tidak seperti itu. Ini salah satunya. Hukum Islam kita ketahui wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Ini saja. Jadi kalaupun ada makruh yang sangat dimakruhkan, yaitu makruh tanzih, mendekati kepada keharaman. Ketika sunnah yang sangat ditekankan, yaitu sunnah muakkad dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, Anda berbicara tentang hukum, tapi Anda tidak paham tentang apa itu hukum. Jadi tidak ada hukum sangat wajib. Ini yang pertama. Kemudian Samsudin ini berbicara tentang hikmah atau fadilah. Bagaimana beliau mengutip tentang sedekah di dalam video berikut ini. Dan ketika subuh, menjelang subuh, itu bersedekah sesuai dengan neptu atau netan kelahirannya. Sedekah ialah amalan dohiriahnya. Karena orang yang bersedekah itu sama seperti halnya orang yang menanam. Ketika orang menanam, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, bahkan bisa 1000 kali lipat dari apa yang ia tanam. Kita lihat bagaimana seorang petani menanam satu biji padi saja, insya Allah ketika dia ikhlas menanamkan ke dalam tanah, maka akan muncul 100 bahkan 1000 padi yang akan tumbuh. Itu halnya sholawat, itu halnya sedekah. 1 kali kita bersedekah, maka insya Allah ini janji Allah, ketika kita bersedekah 1000 saja, insya Allah akan kembali 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Setelah saya simak dan dengarkan pernyataannya bahwa dia mengatakan ketika dia bersedekah, kurang lebihnya begini ya, maka dia akan dibalas 100 bahkan 1000 kali lipat. 1000 akan dibalas 100 kali lipat. Katanya seperti itu. Dan ini disampaikan, yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir tidak pernah menemukan semacam itu. Yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini yang ada di dalam surat Al-Baqarah, yaitu sebagaimana orang yang menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan harta-hartanya fi sabilillah, di dalam sabilillah. Maksudnya sabilillah ditafsiri di sini oleh beberapa mufassir, yaitu ketaatan. Jadi niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diumpamakan sebagaimana habbatin, 1 biji atau 1 bibit, yang mana 1 bibit ini bisa menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir ini bisa menjadikan 700 atau 100 buah. Jadi 1 bibit menjadi 700 buah, 700 bunga, 700 hasil. Jadi 1 kali menjadi 700 kali lipat. Ini yang ada di dalam Al-Quran dalam persoalan sedekah, sebagaimana kita dengarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana kita dengarkan di dalam surat Al-Baqarah tadi. Maka saya sampaikan sekali lagi, dasarnya Samsudin ini berbicara kata Allah yang mana, surat mana, ayat berapa. Maka sekali lagi ini tidak ada dasarnya, maka sekali lagi ini harus dihentikan dan jangan pernah berbicara lagi. Dan ini juga sebenarnya sudah tidak terlalu penting sih, karena apa? Karena sudah banyak sudah membongkar dan kedok-kedok sebagaimana dan semacam beliau-beliau ini. Maka saya sampaikan sekali lagi di dalam ayat tersebut, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalakum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mi'atu habbah. Jadi 100 biji dari 7 bulir tersebut.
100 buah maksud saya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Samsuddin mengatakan, "Oh enggak," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu kesempatan, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah tudha'ifu bi 700 dha'f." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 700 kali lipat dari apa yang diinfakkan, disedekahkan atas dasar fisabilillah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dikatakan si Udin ini tidak ada dasarnya. Sekali lagi, tidak ada dasarnya. Baik, yang terakhir, apa yang disampaikan si Udin? Dia sempat bercerita kurang lebih, wallahu alam, apakah saya terlalu bodoh, atau saya tidak pernah mendengar, atau saya malas untuk membaca, sehingga saya tidak pernah menemukan bagaimana jin ifrit itu mempunyai raja namanya Dajjal. Ini bukankah tidak kebalik? Coba kita lihat dalam video ini, namun di sini ada salah satu copyright yang tidak bisa mungkin kita tampilkan secara detail. Saya rubah sedikit lagi. Dari hasil mediasi yang kita lakukan, yang pertama dari bangsa jin ifrit itu memberitahukan kalau masalah benarnya itu hak Allah. Jadi kita hanya menimbang-nimbang, bila itu benar maka diambil, apabila itu salah silakan dibuang. Dari komunikasi yang dari bangsa jin ifrit itu kita mendapatkan informasi bahwa sebenarnya yang ikut membantu tersebarnya virus corona itu ialah dari bangsa jin ifrit. Jin ifrit itu mempunyai raja Dajjal. Nah, dalam video tersebut kita mendengarkan secara gamblang bahwasanya dia katanya berbicara, berkomunikasi, bermediasi dengan jin ifrit soal corona ini pada waktu yang lalu. Jadi ya sudahlah, itu hak mereka. Dia mau beneran bertemu dengan jin ifrit, mau meeting dengan jin ifrit, mau musyawarah atau mau dugem sama jin ifrit, silakan. Itu hak dia dan kita tidak akan pernah tahu dia bohong atau benar, Allah alam. Akan tetapi ketika sudah membawa sejarah-sejarah keislaman yang mana ini tidak ada dasarnya, ini sama saja dengan ngarang dan ini sama saja dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu mengada-ngada di dalam persoalan agama. Apa yang dikatakan beliau yaitu jin ifrit katanya semuanya berguru atau punya raja, yaitu namanya Dajjal. Sejak kapan Dajjal jadi rajanya jin? Bukankah Dajjal hanya baru-baru diciptakan? Atau Dajjal diciptakan di akhir-akhir dan Dajjal akan muncul di akhir-akhir? Sebagaimana beberapa sabda yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Dan bukankah jin itu diciptakan jauh sebelum manusia? Jauh sebelum manusia. Di dalam surah Al-Baqarah juga disampaikan detail di dalam tafsir-tafsirnya bagaimana prosesnya jin itu berada di bumi sebelum adanya manusia diciptakan. Lalu bagaimana jin membuat kerusuhan, kerusakan dan lain sebagainya. Digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia sebagai khalifah fil ardh. Ini salah satunya. Dan salah satu bukti diantaranya adalah dalil yaitu Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna min qablu min naris samum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu dari sebelumnya sudah diciptakan dengan menggunakan media api atau diciptakan terbuat dari api, minaris samum. Itu jin. Kemudian ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian wa khuliqal jannu mim marjim min nar. Kemudian jin diciptakan dari api. Lalu wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Nabi Adam ya sebagaimana kita ketahui hari ini. Baik. Jadi kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Bang Udin dari awal sampai akhir ini tidak ada dasarnya dan semuanya ngarang. Hati-hati ketika berbicara. Kalau Anda mau menjadi dukun, silakan jadi dukun. Kalau Anda ingin menjadi dukun lalu mau berbicara soal agama, karena Anda harus berprofesi sebagai seorang kiai misalkan, silakan Anda belajar tentang agama baru berbicara. Nah, Anda mau jadi tukang sulap, lalu Anda mau berbicara soal agama, mengaitkan dengan akidah, sebagaimana kita singgung dalam video sebelumnya. Bukan berarti saya menuduh si Marcel tidak percaya kepada hal gaib. Anda perhatikan videonya dari awal sampai akhir, saya pernah tidak mengatakan bahwa Marcel tidak percaya kepada gaib. Tapi kalau bisa jadi, nah ini kalau diterus-terusin, bisa jadi
Marcel kurang lebih sama dengan mereka yang bid'ah-bid'ahin kalau tidak belajar tentang agama. Ini maksud dari video tadi. Mengapa saya tidak perlu klarifikasi? Ada yang sampai nelpon, mau collab, mau apapun saja. Ini tidak penting karena dia tidak paham tentang video saya. Anda perhatikan, sebagian besar tidak paham di situ. Dengan bahasa yang sudah kita sampaikan, jadi secara tidak langsung kita mendukung si Marcel untuk melanjutkan visi misinya, yaitu membongkar dan menjadikan satu media Facebook atau YouTube sebagai media untuk mencerdaskan umat. Tapi hati-hati kalau mau berbicara agama, maka belajar lagi. Sama dengan si Udin, kita apresiasi si Udin. Bagaimana dia kalau mau bertobat. Ini salah satunya. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, yuk kita belajar, jangan berani mengatakan apapun yang tidak kita ketahui, terutama persoalan agama. Karena agama adalah one of the way. Jadi satu-satunya apa yang jadi karena apalagi persoalan agama, karena agama the one, satu-satunya yang bisa membuat kita, menunjukkan kita berhadapan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan dunia dan akhirat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.